Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semuanya selalu mampir di Warung Samarinda. Jadi di siang hari ini saya dapat pasien yaitu kulkas Panasonic. Kata pemiliknya tiba-tiba mencair ya. Jadi tadi sudah kita cek sudah kita buka bagian freezernya, kita cek bagian heaternya bagus. Ternyata kerusakan bukan dari freezer teman-teman ya, jadi kerusakan pada kompresornya tadi sudah kita cek. Jadi nanti bagaimana cara pengecekannya nih, khusus yang masih pemula nih wajib tonton hingga selesai ya, supaya tahu bagaimana cara ngatasi kulkas 2 pintu yang permasalahannya tiba-tiba mencair atau mati bagian kompresornya ya. Sebelum lanjut, yang sudah mampir di channel Warung Samarinda, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru ya, atau setiap saya live setiap harinya. Jadi setiap harinya Warung Samarinda selalu membagikan pengalamannya setiap saya bekerja. Oke, sekarang langsung kita tes bagian kompresornya, seperti apa kerusakan pada kompresor tersebut dan bagaimana cara mendeteksi kerusakan kompresor dan apa saja yang harus kita cek atau kita tes ya, kita ukur menggunakan apometer tentunya. Oke, sebelum kita lanjut kita minum dulu ya, karena di sini sudah disediakan teh manis dengan menu gorengan sama tuan rumahnya. Oke, langsung lanjut di belakang kulkasnya. Tadi sudah kita cek, dan untuk mengetahui heater hidup atau tidak, bagian defrost kita lepas ya. Kita lepas, lalu kita sambungkan seperti ini. Lalu kita posisikan timer ke defrost. Setelah kita posisikan timer ke defrost, apabila menunjukkan 0,6 atau 0,5, berarti jalur heater normal ya. Dan selanjutnya tadi karena saat kita masukkan ke kompresor tiba-tiba ampernya tinggi 5, jadi yang pertama, karena posisinya sempit seperti ini, yang kita buka pertama yaitu timer kita buka. Timer sudah kita buka, lalu kita congkel seperti ini. Karena ini enggak dibaut ya, cuman dimasukkan saja. Lalu kita akan menaruh, oh ya, karena di sini sudah kita lepas PTC dan overloadnya. Karena saya ada kecurigaan pada PTC dan overload, maka kita akan ukur dulu PTC dan overloadnya seperti ini. Kita set di buzzer ya, kita set di buzzer, lalu kita ukur menggunakan probe merah dan hitam. Jadi probe merahnya, probe hitamnya kita masukkan di sini. Lalu kita perhatikan apometernya seperti ini, dan kita akan hubungkan. Oke, overloadnya bagus. Dan yang kedua, kita cek PTC-nya. PTC-nya, yang satu kita masukkan ke starting, yang satunya bisa kita tempelkan ke jalur soket atau sekun ya di sini. Oke, untuk PTC-nya bagus. Setelah PTC bagus, overload bagus, sekarang kita coba kompresornya. Dan jalur ampernya kita set selektornya di 40/400 ampere. Kita taruh ke kabel hijau atau kabel nomor 3 timer ya. Dan selanjutnya kita akan masukkan overload. Mohon maaf nggak kelihatan. Lalu kita masukkan PTC. Kita nyalakan dulu flashnya biar terang. Selanjutnya kita masukkan PTC nya.
Lalu kita akan hubungkan ke listrik ya. Ini mohon maaf nih listriknya tinggi banget, jadi saya menyalakan harus di atas. Saya tidak membawa stop kontak tadinya. Kita taruh saja karena posisinya tinggi. Dan perhatikan berapa ampere setelah kita cucukkan. Oke, 5,8 ampere ya, hampir 6 ampere. Dan kompresor tidak berbunyi atau tidak berputar atau tidak menyala. Jadi selanjutnya yang kita lakukan untuk pengukuran yaitu kita akan mengukur pinnya. Selanjutnya kita akan ukur pinnya menggunakan buzzer ya. Yang pertama kali kita akan set selektornya di buzzer. Oke ya, di kilo, lalu kita tekan sekali, tek. Nah, masuk buzzer ada tandanya seperti ini, buzzer. Sekarang kita akan coba kita ukur di antara bodi dan pinnya. Kita taruh dulu. Kita taruh di sini. Saya naruhnya. Taruh di sini saja. Sekarang kita ukur bodi dan pinnya ya, semua pin kita ukur sama bodi. Kita tempelkan bodi itu di pipanya di sini ya untuk bodinya, dan untuk pinnya bisa terserah mau ditempelkan di mana. Tidak bunyi ya. Kalau tidak bunyi artinya dia belum konslet sama bodi. Selanjutnya kita pindah di kilo. Oke, sudah dimasuki ke kilo. Kita ukur ada berapa kilo ohm. Kita redupkan biar jelas. Maaf sih loh. Oke, sekarang kita akan lakukan kilo ohm. Jadi prob hitam kita taruh di kanan, dan sekarang yang kita cek adalah starting, apakah startingnya nyambung. Oke, starting nyambung, terukur 15 kilo ya, 15 kilo, 5. Dan selanjutnya yang kita ukur adalah starting. Tadi running ya, ngomongnya kadang salah-salah. Mungkin dia connect sama tangan saya. Coba tangan saya angkat. Dia terukur 16 kilo ya. Jadi untuk lilitannya bagus di sini. Lilitannya bagus ya. Kita ukur yang lebih akurat lagi, atau mungkin tadi kurang connect atau gimana. Jadi tangan kita jangan sampai menyentuh bodi atau menyentuh apapun supaya pengukuran kita akurat. Ini 15 ya, berarti bagus. Jadi kompresor ini macet. Kompresor macet ini banyak ya penyebabnya. Kompresor macet bisa juga dikarenakan buntu, karena saya melihat sepertinya kapilernya di sini pernah buntu. Mungkin dari pabrik atau dari apa.
Di sini ya sudah disambung kapilernya. Di sini tuh kapilernya sudah pernah disambung di sini. Dan kecurigaan saya dia buntu di jalur kapiler. Coba kita buka. Jadi kalau kita menemukan kulkas yang kasusnya kompresornya mati seperti ini, langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengukuran dengan detail, jadi selanjutnya kita akan buang freonnya ya, untuk mengetahui. Jadi kita membuangnya melalui filter. Jadi kita tujuannya supaya mengetahui jalur filternya bekerja dengan bagus atau tidak. Jadi filter kita keluarkan dulu. Di sini filternya. Jadi mau kita potong filternya di sini. Apabila dia cuma buntu setelah kita potong filternya ini, berarti kompresor hidup ya. Kalau kompresor tetap hidup berarti kompresor macet. Kita siapkan tang. Sudah kita siapkan tang, sekarang kita potong bagian filternya di sini. Selanjutnya juga kita buka bagian pengisiannya di sini. Ini kalau melihat ini masih ori, mungkin dari pabriknya dia pernah buntu karena saya melihat bagian kapilernya sudah dipotong. Kalau melihat ini masih ori semuanya, belum pernah diservis ya. Jadi oke, sudah kita buka semuanya. Untuk freonnya masih sangat-sangat banyak, tapi kompresor mati ya. Tapi kalau kompresor mati tetap kita buang. Ini mau kita potong saja ini supaya, atau kita nyalakan aja dulu. Oke ya, sudah lubang. Jadi sudah kita lubangi setelah seperti ini. Lalu kita pasang lagi ampere meternya, kita taruh di kabel warna hijau tadi. Kita kembalikan di kabel warna hijau. Lalu kita pasang lagi PTC dan overloadnya, karena tadi kita lepas ya, karena kita harus mengetahui jalur lilitannya apakah masih bagus lilitannya. Setelah kita cek, sekarang kita cek setelah kita potong. Sekarang perhatikan ampere meternya. Sekarang mau kita hubungkan ke listrik kembali. Maaf karena listriknya jauh, kita geser sedikit. Mohon maaf ya. Protek ya. Di sini 0,7. 0,6 ya.
ada suara tok tek tok tek ya. Oh maaf ya, salah di sini. Jadi lupa selektor tidak kita pindah. Jadi kompresor tetap tidak menyala, artinya kompresor macet. Oke, dia proteknya hanya sebentar saja, langsung kembali tok tek seperti itu ya bunyinya. Sekarang ampere sudah kita kembalikan, mau kita cocok lagi ya untuk mengetahui ampernya ada berapa ampere. Ya 0, jadi 0,4 lalu protek, artinya kompresor macet ya. Dan di sini saya akan berusaha memperbaiki kompresor. Nanti kita baiki kompresornya, dan apa kerusakannya kompresor nanti kita bongkar kompresornya. Oke, langsung kita lepas, atau kita coba menggunakan PTC yang sering kita pakai ya. Jadi kita coba ganti PTC saja dulu. PT aslinya sudah kita lepas, selanjutnya kita akan coba sekali lagi dengan PTC yang benar-benar normal. Dan kita set, jangan lupa kita set ke ampere meter. Sekarang kita nyalakan lagi, apakah masih sama? Masih sama, artinya kompresor macet. Jadi macetnya kompresor ini bukan dikarenakan buntu ya, karena di sini positif kerusakan pada dalam kompresornya. Jadi bisa juga macet dia karena kotor di bagian pistonnya, ini yang pernah saya temukan, atau dia macet karena lilitannya yang kebakar. Kalau kita cek tadi bagus, tapi sedikit saya janggal bagian pancingannya ya, bagian startingnya dia sedikit kurang, maksudnya ya kurang bagus menurut saya. Dan bisa juga dia aus bagian rotornya. Biasanya kalau di bagian rotornya ini suara dengungnya itu kasar banget ya. Biasanya ada suara dengung, tapi dia bergetarnya itu lebih kuat seperti itu kalau dia rusak di rotornya. Tapi saya perhatikan tadi tidak bersuara sama sekali. Bisa juga dia macet pada pistonnya atau yang lain-lainnya, atau kehabisan oli dan lain sebagainya. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke pemirsa, kompresor sudah kita lepas dari badan kulkasnya.
Jadi untuk videonya next di video selanjutnya ya, dan nanti kita cek sama-sama apa kerusakan kompresor. Nanti mau kita belah kompresornya dan kita akan berusaha perbaiki. Misalnya kok kompresornya tidak bisa diperbaiki, langkah selanjutnya yaitu harus ganti yang baru ya. Masalahnya kita belum tahu apa kerusakannya kompresor parah atau tidak. Misalnya nanti kok bisa dibaiki, kita baiki. Misalnya enggak bisa dibaiki, ya harus kita ganti dengan kompresor baru. Jadi next video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Selamat menonton video saya berikutnya. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Next di video selanjutnya. Terima kasih.